kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Oh mulia, 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 sembah Raja mulia. Amin. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Amin. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Oh dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau telah mati, Kau telah mati bagi kami, Kau telah tebus dosa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami naikkan
kami bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Hanyalah pujian dan syukur yang dapat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Engkau bangkit memberi kemenangan. Engkau bangkit selamatkan kami dari dosa. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Kau layak disembah. Terima kasih. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Mulia. Amin. Terima kasih Bapa. Sembah Raja mulia bagi Yesus. Puji, hormat dan kuasa. Mulia. Amin, amin. Agung kerajaan-Mu, dari surga datang untuk setiap umat-Nya. Amin, amin. Dipuji, ditinggikan nama-Nya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin, amin. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi Raja. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau yang sudah mati demi dosa-dosa kami. Engkau yang sudah mati demi segala pelanggaran-pelanggaran kami.
Dan hari ini kami telah dimerdekakan dari dosa dan kami menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang, kami menjadi bagian daripada warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua, kami rindu menerima kebenaran firman-Mu. Kami rindu kami dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, hati kami telah siap. Berbicaralah, hati kami rindu diisi melalui kebenaran firman-Mu, agar kami semakin hari kami teguh di dalam Engkau. Kami kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita bersyukur di momen Paskah ini kita boleh bersama-sama merayakan akan hari kematiannya, bahkan dia bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita semua. Dan kita sudah dimerdekakan, kita sudah menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, karena dia sudah memberikan jaminan kehidupan kekal bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan, adalah satu kabar gembira, kabar sukacita bagi kita bahwa kebangkitan Yesus memberikan satu kehidupan baru bagi kita, bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya, siapapun dia, yang mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamatnya, maka mereka akan memperoleh kehidupan kekal. Karena dikatakan dalam Yohanes 3:16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Jadi siapa yang melihat tayangan ini, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka firman Tuhan memberikan satu jaminan bahwa kita akan memperoleh kehidupan abadi, yaitu adanya satu kehidupan kekal setelah kematian jasmani ini. Kita memperoleh kehidupan di dalam kerajaan surga. Dalam kisah ini dikatakan bahwa setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi dikatakan setelah hari Sabat, tepatnya pada hari Minggu, karena pada hari Sabtu adalah hari Sabat. Dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka pergi menengok kubur Yesus membawa rempah-rempah untuk meminyaki atau merempahi mayat Yesus.
Tapi apa yang terjadi dalam kisah ini dikatakan bahwa ketika mereka tiba di sana, terjadilah satu gempa yang begitu luar biasa, dan malaikat Tuhan datang membuka pintu daripada kubur tersebut atau batu itu. Dikatakan bahwa para penjaga menjadi ketakutan, bahkan seperti orang mati. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian malaikat itu berkata kepada para wanita itu, ayatnya yang ke 5, akan tapi malaikat itu berkata pada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi di sini lihat ada satu pemberitahuan kabar sukacita yang diberitahukan kepada para perempuan-perempuan ini, bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Yesus telah tergenapi, bahwa dia mati, dia sudah dibangkitkan dan memberikan satu jaminan kehidupan bagi saya dan saudara. Dan kita lihat di sini malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan ini, pergilah dan beritahukanlah, sampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit dan dia akan berjumpa dengan mereka. Pergilah ke Galilea, di sana dia akan menampakkan diri kepada mereka. Ketika para wanita ini bergegas sambil berlari untuk pergi memberitahukannya, firman Tuhan berkata, mereka melihat Yesus. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan dikatakan ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Satu situasi, satu keadaan yang saya katakan sangat sukacita yang begitu luar biasa. Di satu sisi mereka mengalami ketakutan, tapi di dalam ketakutan ini ada satu kabar gembira yang begitu luar biasa. Apatah lagi ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka memeluk kaki Yesus, saya boleh merasakan betapa indahnya satu suasana itu. Mereka ada di sana dan menikmatinya. Mereka melihat dengan mata mereka, mata kepala mereka sendiri, bahwa dia bangkit dari kematian. Dia hidup, dia benar-benar nyata. Dan ini menjadi satu sukacita bagi kita semua, bahwa menjadi milik Kristus, menjadi umat kepunyaan Tuhan, bahwa Yesus sudah bangkit dan dia menyatakan dirinya kepada saya dan saudara. Yesus berkata kepada perempuan-perempuannya, pergilah katakan kepada murid-murid yang lain bahwa dia akan menjumpai mereka juga. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini saya mendapatkan beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, bahwa marilah semangat sukacita Paskah ini menjadi bagian milik kita. Walaupun di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang sulit, yang sukar saat ini, saya mau katakan bahwa jangan pernah kita kehilangan semangat, jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita merasa kecewa dengan keadaan, dengan situasi yang ada. Tapi pandanglah kepada Kristus, yang dia adalah pemenang di atas setiap persoalan kita. Dia adalah pemenang di atas segala pergumulan kita. Dia adalah pemenang di atas segala penyakit kita. Pandanglah kepada dia, dan dia akan menyatakan kuasanya, dia akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan pernah membiarkan pikiran kita diintimidasi oleh keadaan, oleh apapun yang ada di sekitar kita di tengah-tengah pandemi ini. Tapi kita mau melihat kepada karya yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Ketika dia ada kurang lebih 3,5 tahun ketika dia melayani, dalam dia menyampaikan kabar berita sukacita tentang kerajaan surga, bahwa akan adanya kehidupan, adanya satu jaminan kehidupan baru. Kita lihat apa yang sudah dia lakukan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, segala bentuk sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Bukankah dia yang sama hari ini yang kita sembah? Bukankah mujizatnya itu tidak pernah berubah? Jadi semangat Paskah yang kita punya, marilah kita tingkatkan dalam kehidupan kita dan melihat kepada pribadinya, bahwa dia memberikan satu jaminan kehidupan bagi kita. Bukan hanya keselamatan, tetapi dia akan menyertai kita, dia akan menjagai kita, dia akan memelihara kehidupan saya dan saudara sampai ketika dia kembali nanti, di mana malaikat-malaikat berkata kepada murid-murid pada waktu dia terangkat ke surga, dia akan pergi
ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Ketika tempat itu sudah tersedia, Dia akan datang kembali dan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saya ingin mengatakan bahwa selain semangat Paskah harus kita miliki dalam kehidupan kita. Kita tingkatkan, kita buat satu transformasi yang baru dalam hidup ini, baik secara pribadi. Jangan lagi kita menunda waktu kita untuk kita lakukan sesuatu yang baik, untuk meningkatkan semangat hidup kita, untuk melihat kepada hari depan yang penuh pengharapan yang Tuhan sudah siapkan menjadi bagian milik kita. Jangan pernah kita melihat lagi ke belakang segala sesuatu yang sudah terjadi. Mungkin kita mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, dan lain-lain sebagainya. Tapi percayalah, melalui makna Paskah di tahun 2021 ini, mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita harus punya semangat yang hebat. Kalau para wanita ini dikatakan, sebelum fajar menyingsing, pagi-pagi benar mereka sudah datang, tepatnya pada hari Sabat itu. Mereka sudah datang menengok kubur Yesus. Jadi yang pertama semangat Paskah, yang kedua biarlah kita mau datang untuk mencari Tuhan. Hari Sabat adalah hari Minggu. Biarlah sukacita ini kita mau bawa di hadapan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Persekutuanmu amat lebih di rumah Tuhan. Hari Minggu pergunakan waktu itu untuk kalian, untuk kita semua, untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk datang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata bahwa hari itu dikuduskan, dikhususkan untuk kita mencari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan semangat pagi, sebelum fajar menyingsing kita sudah duduk di kaki Tuhan, mulai menyembah Tuhan, mulai mengagungkan Tuhan. Maka saya percaya makna kebangkitan Yesus akan selalu memberikan satu sukacita dan semangat baru bagi saya dan saudara. Prioritaskan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, maka Tuhan pun juga akan memprioritaskan saya dan saudara. Bersyukurlah atas semua berkat yang saudara sudah terima. Bersyukurlah atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan saya dan saudara. Jadi semangat Paskah, sukacita Paskah menjadi bagian milik kita. Lihatlah bahwa kasih Tuhan menyertai kita semua. Puji Tuhan, inilah menjadi renungan firman Tuhan yang singkat pada momen Paskah ini, memberkati dan meneguhkan, menguatkan kita semua. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang telah mati, yang telah bangkit dari antara orang mati, bahkan telah pergi ke surga menyiapkan tempat bagi kami. Kami diingatkan kembali melalui kisah Paskah ini, bahwa kami harus punya semangat yang luar biasa. Kami harus punya sukacita, membangkitkan semangat hidup kami, bahwa Engkau sudah bangkit, Engkau sudah membebaskan kami dari dosa. Jangan biarkan kami terikat, jangan biarkan kami diintimidasi oleh kuasa iblis yang akan membuat kami kehilangan pengharapan, yang membuat kami kehilangan sukacita, yang membuat kami kehilangan semangat hidup, yang membuat kami kehilangan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi biarlah kiranya Allah Roh Kudus memimpin kehidupan kami, mengajak kami, mengingatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, menghiburkan kami bahwa Engkau sudah memberikan satu jaminan kehidupan kekal bagi kami, dan kami sudah dijadikan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih, kami bersyukur. Sukacita Paskah menjadi bagian milik kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati melalui tayangan ini, silakan like, subscribe, dan bagikan video ini untuk dapat menjadi berkat bagi siapapun juga. Jika Bapak Ibu punya pergumulan, silakan tulis di kolom komentar. Saya dan kita semua bersama-sama berdoa agar Tuhan nyatakan mujizatnya, sebab Tuhan sudah bangkit, Dia memberikan kemenangan atas hidup saya dan saudara. Semangat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.